Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf, eksakta ilmiah, bertempat di kampus Taklim Marifat Gresik, Balongpanggang, Jawa Timur. Judul yang kita angkat kali ini adalah hanya orang-orang yang bisa mi'raj, yang bisa sampai Allahu subhanahu wa ta'ala ruhnya. Ini adalah gambar, saya terangkan secara ilmiah ya, logik nalar tinggi, bagaimana supaya kita ketemu di satu pemahaman bahwasanya menuju Allah tidak sembarang keyakinan orang ya. Ibarat kita menembak bulan, walaupun yakin kena, tetapi peluru senapan angin nggak akan sampai bulan. Dan juga menembak bulan, jika bergeser dari orbit 0,00001% saja dikalikan jarak, maka akan menjadi sesat atau enggak kena sesuai sasarannya. Disinilah posisi kita ya, yaitu di dunia. Sedang ini adalah batas kematian, dan ini adalah akhirat. Dan Allah mengatakan dirinya ada di Maliki Yaumiddin. Yang kata Nabi, ada 7 lapis langit akhirat di atas langit duniamu. Maka secara nalar ilmiahnya, manusia gak mungkin bisa sampai kepada Allah dengan kemampuan akalnya, karena akal cuma di sini aja. Ini adalah akal dunia. Ini adalah ruhaniyah. Jadi orang mesti bisa menembus alam ruhaniyah saat dia masih hidup. Ketemulah dalil Nabi, udkhulu fis-silmi kafah. Sedangkan orang umum bisa masuk akhiratnya adalah menunggu dia setelah mati. Tetapi orang-orang khusus ada jalan dia bisa masuk akhirat walaupun orangnya masih hidup. Karena seorang Nabi Muhammad menyampaikan akhirat, surga, neraka dan sebagainya saat beliau masih hidup. Berarti ada 2 jalan ya. Satu nunggu mati, satu orangnya masih hidup tapi bisa menembus akhirat. Inilah yang disebut sebagai jalan lurus, jalan cepat, jalan singkat, jalan tol, jalan motong. Yaitu orangnya masih hidup tapi ketemu jalan sehingga dia bisa sampai ke hadirat Allah Ta'ala. Ini dunia, ini akhirat ya. Ada 7 lapis langit. Maka di dalam gambar ini satu ya, orang ini harus melewati rukun syarat agar dia bisa menembus akhirat. Itulah yang dimaksudkan Nabi dengan mutu qabla anta mutu, yaitu dia dimatikan di dalam hidupnya atau mati sebelum mati. Yang diproses itu adalah dia mati hakikat dan ditanamkan nur iman dan nur kitab untuk bisa mendekati Allah. Dan itu di Asyura 52 disebut awal dia mulai beriman. Bunyi ayatnya adalah, dan sebelumnya ini kau tidaklah mengerti apa itu kitab, apa itu iman. Demikian ini kami jadikan nur
dan kami tunjuki siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Maka betul jika hanya orang-orang beriman, hanya orang-orang yang dibaiat, hanya orang-orang yang ketemu dengan rukun syarat dan caranya dan ketemu jalannya, merekalah yang berpeluang bisa mi'raj, dan hanya merekalah yang berpeluang untuk bisa hadir di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan benar kata Nabi, as-sholatul mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya orang-orang beriman. Tapi orang beriman bukan orang yang yakin saja, percaya saja. Tapi sekali lagi orang yang ditanamkan nur iman dan kitab, atau mereka yang dibaiat atau yang telah melewati mati hakikat, sehingga mereka melewati proses penanaman nur, yaitu rukun syarat ya. Dan yang kedua adalah tahu jalannya dan dia tahu kaifiat atau caranya. Ini adalah wasilah. Jalan ini antara terbentang dari Rasul sampai Allah itu berupa gelombang dan frekuensi. Ini adalah alam metafisika. Metafisika alam pertama, metafisika kedua dan sebagainya. Seumpama ya, kita menghubungi Allah, gak mungkin dengan cara langsung, gak mungkin ya. Tapi kalau manusia menghubungi Allah lewat Rasulnya, dan ada teknik menyamakan frekuensi dan gelombang di balik Rasul, maka menghubungi Allah adalah tujuannya untuk menghubungi Allahu Subhanahu wa ta'ala. Dan benar, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataros samawati wal ard. Yang kau hubungi bukan Allahnya langsung, tapi lewat channelnya. Seperti juga pemakaian handphone ini. Kita bertelepon di luar batas kemampuan manual komunikasimu, maka kau bisa memakai teknologi. Di antaranya adalah memakai handphone. Yang kau tuju bukan orangnya, tapi lewat nomornya. Mohon maaf ya, yang kau tuju bukan langsung ke orangnya, tapi lewat nomor handphonenya. Begitu diangkat orangnya, maka gelombang dan frekuensinya sama denganmu, maka hubunganmu dengan dia bisa langsung. Ini bukan perantara, bukan pula pengantar, bukan pula calo, tapi ini adalah penghantar. Dan ini tidak pernah bercerai-berai antara Allah dan Rasulullah. Maka kau bisa menghubungi Allah lewat Rasulnya. Dan kau harus tahu teknik teknologinya atau tarikatnya. Yang tarikat itu adalah teknologi, metode, cara yang mengaplikasikan wasilah atau hubunganmu dengan Allah wajib lewat wasilah, yaitu gelombang dan frekuensi yang sama. Sebagaimana Al-Maidah 35. Jika nggak ketemu jalannya, nggak ketemu caranya, mustahil manusia bisa sampai hadir di sisi Allah Ta'ala. Ibarat kata ya, kau telah ketemu saluran channel gelombang radio 100 MHz FM, kau cucukan sudah nyambung. Tapi kau baru tersambung, belum hadir di sisi Allah Ta'ala. Hadirmu di sisi Allah Ta'ala harus merambat lewat jalan ini. Dan ketemulah ayat wajahidu fisabili setelah ketemu jalan ini. Wabtahu ilahil wasilah wajahidu di jalan ini. Maka kau akan melewati saringan-saringan lapisan dimensional. Kau akan naik dimensi ke lapis langit akhirat pertama. Kau akan naik dimensi ke lapis langit akhirat kedua, ketiga, dan seterusnya. Sampai akhirnya kau hadir di sisi Allah Ta'ala. Dilihat dari gambar ini, inilah blundernya umat Islam yang tidak pernah bisa menguraikan agama secara ilmiah, sehingga menyatukan seluruh sudut pandang yang simpang siur
madhab-madhab yang gak perlu, aliran, golongan, kepercayaan, organisasi dan sebagainya, semua sifatnya pendapat. Dari gambar ini ya, manusia gak satu pun bisa sampai kepada Allah. Ketemulah ayat ya, tidak satu pun jin dan manusia bisa sampai bisa melewati batas langit dan bumi, yaitu batas menembus akhirat, kecuali beserta dengan kekuatan Tuhan, atau harus ditanamkan nur Allah di dalam dirinya. Maka nggak satu pun manusia atau jin ya bisa mampu menembus akhir dengan cara kemauan dan akalnya sendiri, kecuali dikehendaki, dipilih, dimaui Tuhan ya bagi dirinya, sesuai dengan As-Surah 52. Ini kabar yang luar biasa penting ya. Nggak semua orang diperintah Allah untuk ibadah. Ternyata syaratnya bukan ya ayyuhan nas, tapi ya ayyuhalladzina amanu, yaitu mereka yang lewati rukun syarat dan caranya. Satu, dia harus ketemu siapa Rasul, sang pembawa saluran jalan wasilah ini. Dua, dia harus dibaiat melewati mati hakikat. Tiga, dia harus ditanamkan unsur Allah atau kekuatan Tuhan, yaitu ditanamkan nur kitab dan nur iman. Tiga, dia harus tahu cara atau kaifiatnya bagaimana orang di dunia menghubungi Allah, yang notabene Allah adalah Maha Roh, dan manusia ini jika tidak diaktifkan rohnya, dia tidak bisa mengaplikasikan rohnya, dan yang bisa berhubungan dengan Maha Roh hanyalah roh itu sendiri, bukan akal. Karena akal di dunia, roh di akhirat itu beda dimensi dan beda frekuensi. Saya dakwah kepada orang-orang cerdas, bukan kepada orang-orang tolol ya. Maka siapapun yang pakai otak ini, lihat ya, jangan pakai dengkul, apalagi pakai bokong ya. Ini luar biasa ilmiahnya ya. Mudah-mudahan ulama Kiai Ustadz Gus Buya Habib tengok ini ya, biar kau nggak cerita dalil saja, bagaimana teknologinya, masuk akalnya. Dan ini yang sekarang diingkari oleh seluruh ulama Kiai Ustadz Gus Buya Habib, yaitu apa? Rasul di zamanmu sendiri. Jika nggak ketemu Rasul, nggak ketemu jalan dan cara menuju Allah, maka betul kata Nabi, tidak akan kau temukan Allah di akhirat sebelum kau temukan dulu Allah yang di dunia. Jika Allah mengutus Rasul, berarti Allah nggak di dunia. Allah mengutus utusan di dunia, berarti Allah tidak di dunia. Dan betul Allah di Malik Yaumiddin. Maka Allah dengan utusannya, dengan perangkat teknik ya, wasilah, yaitu menyamakan gelombang dan frekuensi itu, harus dikuasai oleh umat Islam keseluruhan. Juga umat Nasrani, Hindu, Buddha, Yahudi, Konghucu dan sebagainya. Inilah jalan terangmu menuju Allah lewat Rasulun min anfusikum. Jika Rasul nggak di zamanmu sendiri, nggak mungkin bisa kau saksikan. Makanya sekarang semua praktek agama dari Islam tidak memenuhi rukun syarat standar dasar Islam, tidak lolos uji ISO syahadat ya. Tidak ada yang beneran bersaksi. Yang kau saksikan apa? Allah yang nggak terlihat. Yang kau lihat ini siapa? Dia melihat Allah. Allah terlihat enggak? Tidak. Nur ini terlihat enggak? Tidak. Yang terlihat siapa? Rasul. Inilah inni wajhatu wajhiya. Bukan kita menghadap Allah, tapi menghadap Rasul. Sedang Allah ada di balik Rasul. Maka kalau kau nggak ketemu Rasul di zaman sendiri, kau nggak bakal ketemu Allah. Kau nggak tahu arah ordinat kiblat. Kau nggak tahu jalan dan caranya. Kau nggak tahu melewati syarat rukunnya. Impossible. Dunia Islam telah runtuh, jatuh sebodoh-bodohnya. Sekarang dunia Islam pekok-pekok ya, goblok-goblok. Tidak pakai nalar ilmiah, apalagi teknik tinggi tahrikatullah. Nah kalau sudah goblok terdogma sudah, walaupun goblok-goblok tetap aja merasa benar, merasa masuk surga. Surga hayalan cap mimpi. Jadi ya,
Inilah awal kerusakan agama Islam sekarang. Saya Mr. TM, walaupun seorang diri di antara para kiai ulama Gus Buya Habib yang menyampaikan nggak ada lagi rasul zaman ini, nggak ada lagi utusan zaman ini. Baca di dalam Quran, Muhammad itu bukanlah bapak dari laki-laki di antara kamu. Dia manusia bukan berarti? Dia Muhammad yang bukan manusia. Karena kalau Muhammad yang manusia, dia punya istri, juga punya anak dan sebagainya. Saya teruskan ya. Muhammad itu bukanlah bapak dan laki-laki di antara kamu. Dia adalah Rasulullah. Dan dia adalah penutup para nabi. Di sini ada dua Muhammad. Satu Muhammad yang Rasulullah, satu Muhammad yang nabi. Yang Muhammad yang nabi sudah khatam pada beliau. Disebut Khatamul Anbiya. Lanjutannya siapa? Al-ulama warasatul anbiya. Umpama air diisi wadah seperti ini, wujudnya akan seperti ini, betul ya? Umpama air diwadahi gelas atau botol. Misalkan diwadahi gelas seperti ini, wujudnya akan serupa ini, betul nggak? Betul. Makanya disebut segelas air. Ditaruh botol disebut sebotol air, betul ya? Betul. Nah, jika ini adalah nabi, ya, botol gelasnya ini adalah nabi, kemudian inilah ada Nabi Muhammad, dan yang kedua adalah Rasulullah Muhammad yang isinya. Di balik wujud yang sama ya, satu wujud zahirnya, satu wujud isinya, hanya saja menempati zahir yang wujud sehingga orang tahunya disitulah Nabi Muhammad, disitulah Rasulullah Muhammad. Rasulullahnya bukan manusia, nggak mungkin mati. Tapi Nabi Muhammad yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar, kullun nafsin dha'iqatul maut. Yang bernyawa tentu pasti akan ada ujung matinya. Maka yang Nabi Muhammad, anak Abdullah, pasti ada matinya. Tetapi yang Rasulullah Muhammad, yang dibalik Nabi Muhammad, itu bukan manusia. Maka itulah yang kata Nabi, telah aku curahkan isi dadaku kepada Abu Bakar. Berarti isi air yang ini dipindahkan ke wadahnya Abu Bakar. Air berpindah-pindah wadah, berpindah-pindah wujud, berpindah-pindah penampakan. Isinya dari ujung ke ujung sama nggak? Sama. Misal ini wadahnya adalah Pak Karno, Pak Harto, Mbah Gustur, Pak Habibie. Pak Joko. Nah, yang mati orangnya ya, bukan Presiden RI. Nyatanya ya, orangnya mati, Pak Karno mati, Pak Harto mati, tapi tidak dengan Presiden RI. Zaman ini pun tetap ada Presiden RI. Itulah ya bedanya antara Nabi Muhammad yang manusia dan Rasulullah Muhammad yang utusan sang pembawa ini. Maka Rasulullah adalah nurun ala nur. Nur atau cahaya di atas cahaya. Cahaya berlapis-lapis, cahaya bertingkat-tingkat. Yang berambil akan Allah adalah nur Allah. Yang berambil akan Muhammad adalah nur Muhammad. Yang di tengah-tengah ini adalah nur malaikat Jibril. Bukankah itu yang diterangkan di An-Nur 35? Cahaya di atas cahaya. Dia adalah guru agung. Guru yang hakikatnya datang dari sisi Allah Ta'ala, menghampiri alam manusia lewat Rasul utusannya. Nah, dari Nabi kemudian waris kepada al-ulama. Maka al-ulama waris isinya adalah sama dengan isinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang mengenalkan istilah ulama ada di zaman Nabi. Dan Rasulullah tadi, yang tadinya adalah nurun ala nur, yang bukan manusia, hanya saja menempati manusia, yang itu nggak pernah mati, maka zamannya ada nggak? Wajib ada.
Kalau nggak ada Rasulullahnya sudah kiamat ya, karena nggak ada hubungan antara alamnya manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah saja memakai Rasul ya yang dibawa Nabi, maka manusia beriman, sholawatlah juga akan Nabi Muhammad karena dia adalah Rasulullah. Innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Tidak ketemu Rasul, tidak akan ketemu wasilah. Tidak ketemu Rasul dan wasilah, tidak akan ketemu Allah. Maka jika saat ini ada orang cerita makrifat, cerita agama, cerita tauhid, hakikat, tarekat atau dan sebagainya, bohong, cap taek. Mana mungkin kau cerita ars dan sebagainya, tapi kau tidak ketemu Rasul di zamanmu sendiri. Mana mungkin kau tahu agama ma'rifatullah, kata Nabi, awaluddin ma'rifatullah. Awal kau beragama adalah kapan kau mulai kenal Allah. Kenal Allah di mana kalau nggak pernah ketemu? Akhiruddin ma'rifatullah adalah berkekalan beserta Allah. Duluan mana kenal dan berkekalan? Kenal. Duluan mana kenal dan ketemu? Ketemu. Karena nggak mungkin kau kenal jika nggak pernah ketemu, dan nggak mungkin kau berkekalan jika kau tidak kenal. Di mana pertemuanmu dengan Allah? Harus saat kau di dunia, saat kau masih hidup. Ya, yang ketemu adalah wakilnya Allah di dunia. Dan benar kata Nabi, tidak akan ketemukan Allah yang di akhirat sebelum kau temukan Allah yang di dunia. Sedangkan inilah yang dinafikan, dikhianati, didustakan oleh seluruh ulama, kiai, ustadz, guspu, ya Habib, goblok, tolol. Mereka cerita agama tanpa lewat syahadat. Syahadat yang harusnya bersaksi, kemudian menjadi hanya mengucapkan. Coba ya, aku bersaksi bahwa di tanganku ini adalah bel. Kemudian kalau ditanya orang, lantas setelah itu, apa yang kau ingat setelah kau saksikan? Nggak tahu. Setelah syahadat kan sholat. Sholatnya akimis sholat lidzikri, yaitu ingat akan Allah. Ingat itu gampang kalau telah ketemu, disaksikan. Ini ada bel ya. Aku bersaksi bahwa ini adalah bel. Ketika disembunyikan, apa yang kau saksikan tadi? Bel. Apa yang kau saksikan? Wujudnya bel. Yang aku saksikan kan wujudnya, bukan suaranya. Lantas, apa yang kau ingat dari bel itu? Warnanya, bentuknya, ukurannya. Banyak orang cerita bisa mengingat Allah. Kapan kau bisa mengingat Allah yang laisa kamitslihi syai'un? Aku Allah tidak serupa apapun, siapapun, dan tidak pernah terlihat dalam bayangan makhluk. Aku seperti apa? Itu yang mau kau ingat. Goblok semua. Kalau kau sudah ketemu, kau saksikan, kemudian ditanya orang, apa yang kau ingat dari bel tadi? Gampang. Kalau kau telah ketemu, kau saksikan wujudnya Allah yang kau saksikan dalam syahadatmu, apa yang kau ingat dalam sholatmu? Wujudnya Allah yang di dunia. Dan cocok apa enggak? Ini wajjahtu wajhiya lilladzi fataros samawati wal ard. Jelas? Jelas. Gua adapun wajah kepada wajah yang menciptakan langit dan bumi. Berarti inilah yang menghubungkanmu antara langit dan bumi. Wujudnya, wajahnya, dan jelas ya, wajib ada ya ini ya. Wajib. Sampai sekarang ya dakwah saya goblok-goblokkan, tolol-tololkan, jancuk, picek, matamu, tai lasso, asu, pantek celeng. Ulama-ulama dunia 2 tahun lebih nggak ada yang berani bantah
Uren ilmiah taklim ma'rifat. Secara dalil jelas ada. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Rasul di antara kamu, di antara kaummu sendiri. Maka kau bersaksikan Rasulullah yang wujud, yang kau saksikan, yang ada di zamanmu sendiri. Tapi tafsir disalahgunakan seolah-olah bersaksi kepada Nabi Muhammad utusan Allah di zaman 1500 tahun yang lalu. Taek. 1, 2, 3 bilang taek. 1, 2, 3. Taek. Ini kegilaan, kegendengan macam apa ini umat Islam sekarang? Sebarkan uraian taklim ma'rifat. Ngeri-ngeri sedap ya. Tapi ini ilmiah. Kabarkan pada dunia bahwasanya Mr. TM bisa mengilmiahkan metodologi agama yang maha dahsyat, maha luar biasa, maha tinggi, maha segala-galanya. Hanya orang-orang yang beriman, yang dipertemukan dengan Rasul, yang ketemu jalan wasilah, yang kemudian wajahidu fisabilillah, berjuang di jalan wasilah ini, maka kesadaranmu akan naik lapis langit, naik lapis langit, naik lapis langit. Akhirnya dari alam sadar naik ke alam di atas sadar, naik lagi dalam sadar sampai alam maha sadar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya ruh yang bisa sampai kepada yang maha ruh karena bimbingan dari guru ruh. Akalmu sebentar selalu baharu fatamurkana, lenyap, ketinggalan di dunia. Jasmanimu baharu, bukan dari Allah tapi dari sistem. Jasmanimu terbuat dari tanah, maka akan kembali kepada tanah. Yang bisa kembali kepada ruh, Allah mahruh, adalah rohmu. Sebagaimana terangkan di dalam kitab ya, saat kita dalam kandungan, kutiupkan sebagian rohku dan kau bersujudlah. Maka manusia hakikatnya adalah roh, dan roh manusia adalah bagian dari yang maha roh Allah Ta'ala. Maka dialah roh yang bisa kembali kepada yang maha roh, karena dia pertemuan guru roh, melewati ilmu roh. Inilah ilmu roh, tarekat Naksabandiyah Kholdiyah. Tapi yang gurunya waris, bukan guru celas tucuk meo asal mursyid ngaku-ngaku, asal bermimpi, asal musyawarah, asal omong, asal tunjuk, asal hukum adat dan sebagainya. Stop penyesatan, pembodohan ya. Istilah mursyid telah dikenalkan zaman Nabi di surat Al-Kahfi 17. Di situ disampaikan falam tajidalahu waliyam mursyida. Di zaman beliau masih hidup ya, beliau mengenalkan istilah mursyid. Itu adalah pengganti istilah Rasulullah ya. Kalau ada orang bilang itu mursyid kan di zaman setelah Nabi itu bid'ah, cangkemmu loh. Lihat sampai sekarang, baca Al-Kahfi 17. Falam tajidalahu waliyam mursyida. Jika kau nggak ketemu ini, Rasulun min anfusikum, kau nggak ketemu wasilah. Dan kau nggak ketemu wasilah, kau nggak akan ketemu sumbernya wasilah. Bukankah itu disuruh nyari di surat Al-Maidah 35. Wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah jalan wasilah, jalan metafisika di atas alam sadarmu, jalan yang berupa gelombang dan frekuensi, jalan hubungan antara Allah dan Rasul di antara kamu, di antara kaummu sendiri. Tapi kau nggak akan ketemu jalan wasilah jika kau nggak temukan Rasulnya atau sang pembawa wasilahnya itu. Dunia Islam telah terpuruk, longor-longor, goblok-goblok, sontoloyo, tailaso, karena kehilangan teknik tinggi tarikatullah. Seluruh peribadatan, ritual, baik itu syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, yang tidak ada hubungan vertikal, cuman kandas di dunia. Diterangkan Nabi,
Mereka membaca Quran tapi tidak lebih dari nyanyi-nyanyian saja. Mereka sholat pun tidak di sekeliling Ka'bah, tapi tidak lebih dari sekedar gerakan-gerakan saja. Nggak pernah ada sambungan dengan Allah. Sekarang jujur saja, mana ada yang menerangkan caranya Mi'raj seperti ini? Mana ada ulama kiai gurumu, mursyidmu atau habibmu yang menerangkan caranya sholat bisa khusyuk, sholat bisa Mi'raj, sontoloyo semua. Gitu kok cerita makrifat. Bedakan makrifat sama Mi'raj ya. Jelas ya? Antara ulama sama alama. Betul ya? Betul. Sebenar-benar ulama adalah orang alim. Ilmunya ilmu hakul yakin yang dia bisa menyampaikan agama yang makrifat. Dan dia meneruskan visi misi junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia seorang pelaku, dia seorang hakul yakin, dia seorang makrifat. Pasti dia bisa menerangkan lewat jalan yang mana, prosesnya bagaimana, caranya bagaimana, syarat rukunnya bagaimana, clear, terang benderang, bukan dengan pendapat kias ataupun apa itu. Inilah ya grand tiket kita ya untuk kebangkitan agama di akhir zaman. Tepuk tangan. Kalau kau nggak ketemu ilmu ini, kalau kau nggak ketemu jalan ini, ibarat orang, walaupun dia sudah mencari ribuan tahun ya, dia seorang disebut profesor doktor, ilmunya sudah gelarnya S18 ya, sudah haji, sudah sodako, sudah sholat, sudah apa. Tapi kalau gak ketemu jalan dan caranya, pasti sesat. Siapapun engkau dan latar belakangmu. Tapi jika dia seorang Pak Zuhri sekalipun, misalkan ya, beliau seorang, misalkan ini, seorang yang dari desa, yang pekerjaannya cuma petani, tetapi dia ketemu jalan dan caranya. Jalannya jelas dan caranya dia tahu. Asal dia maju saja, dia bisa menyeberangi Sirotol Mustaqim dan bisa Mi'raj dan bisa hadir di sisi Allah Ta'ala. Kata Nabi, tidak akan kau dapatkan surga di akhirat sebelum kau dapatkan surga saat kau masih di dunia, saat kau masih hidup. Akhirat pun kau alami saat kau masih hidup. Udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kamu dalam Islam secara kafah menyeluruh. Rohmu bisa masuk akhirat, jasmanimu masih hidup. Kau belajar sama gurumu, ya. Belajar zikir sama gurumu. Berbakti sama gurumu. Berkorban sama gurumu. Habis-habisan berkiprah akan gurumu. Dan rohmu naik lewat jalan keruhanian. Dan sampai hadir di sisi Allah Ta'ala. Luar biasa. Sebarkan, ya. Sampaikan, bro. Ini agama bukan cuma untuk orang Islam ya, juga untuk orang Yahudi, Majusi, Badui ya, atau juga orang-orang ateis, orang-orang Hindu, Buddha sebagainya ya. Tidak akan bisa dibantah. Cari dalilnya pasti ketemu. Saya hanya menerangkan logik nalar ilmiah karena Islam kata Nabi, ilmiun wa amaliyun. Sangat ilmiah dan wajib bisa dibuktikan karena Allah hanya menerima ilmu yang hakul yakin. Tepuk tangan. Bila taufik wal hidayah, bila ridho inayah. Ingatkan, sampaikan pada gurumu yang masih tolol-tolol itu, goblok-goblok itu, sontoloyo itu. Saya nak cocokkan saja cerita Allah, cerita agama, cerita ma'rifat, tapi tidak kenal Rasul di zamannya sendiri. Itu adalah hal yang mustahil. Salah ya. Apa namanya? Hal yang mustahil. Karena nggak mungkin ya Joko Sembung naik ojek. Gak nyambung, Jack. Zaman Joko Sembung nggak ada ojek. Grab pun nggak ada, betul nggak? Nggak ada ya. Kalau kau ya mengangan-angankan Rasul ya zaman dahulu,
dan harus kau saksikan itu Joko sembung nyai ojek gak nyambung cek. Katanya ya Rasul di zaman dahulu, zaman mana itu? 1500 tahun yang lalu. Kau di tahun kapan? 2023. Bisa kau saksikan? Tidak. Enggak mungkin. Joko sembung naik ojek, goblokmu keterlaluan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.